Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ke-7 mengenai biaya relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pemilihan dari berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Tujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga dapat tercapai tujuan jangka panjang. Merupakan model keputusan yang didasarkan dari informasi akuntansi diferensial sehingga manajemen memperoleh gambaran terhadap potensi dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh peluang untuk meningkatkan laba perusahaan. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut, yaitu mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan dan menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, yaitu memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain-lain. Yang keenam, membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Langkah pertama yaitu menetapkan masalah. Di dalam langkah ini yaitu kita harus mengenali dan mengidentifikasi masalah yang spesifik. Misalnya semua anggota tim manajemen Tidwell menyadari kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang kantor dan produksi cetakan plastik, luas ruangan yang dibutuhkan, serta alasan kebutuhan dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan. Langkah kedua yaitu mengidentifikasikan alternatif, yaitu dengan membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai solusi yang layak. Contohnya, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan sendiri, atau saat ini selanjutnya menyewa fasilitas yang lebih besar dan mengalihkan sewa fasilitas saat ini pada pihak ketiga, atau menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini, atau menyewa gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga ada ruangan untuk memperluas produksi, atau membeli barang dan alat mengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mengatasi masalah ruangan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak dengan cara sebagai berikut. Biaya pembuatan batang dan alat ukur adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung sebesar 130.000, tenaga kerja langsung 150.000, overhead variabel sebesar 65.000, sehingga total biaya produksi variabel adalah 345.000. Gudang yang sesuai telah ditemukan, biaya menyewanya adalah 135.000 per tahun. Alternatif kedua yaitu membeli batang dan alat pengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Selanjutnya, pemasok luar telah menawarkan untuk memasok produk dengan jumlah yang mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Pertama, alternatif 4 yaitu memproduksi secara internal dan menyewa ruangan tambahan, biayanya Rp480.000. Sedangkan alternatif kelima yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri, membutuhkan biaya Rp460.000. Berikut ini adalah tabel biaya dari alternatif 4 dan alternatif kelima.
Total biaya untuk alternatif 4 adalah 480, sedangkan alternatif 5 adalah 460. Perbedaannya adalah $20.000 untuk keunggulan alternatif 5. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama dinilai adalah mutu batang dan alat pengukur yang dibeli secara eksternal. Terus keandalan sumber pasokannya, memperkirakan kestabilan harga selama beberapa tahun berikutnya apakah stabil atau tidak, serta hubungan ketenaga kerjaannya, citra masyarakat, dan lain sebagainya. Dan langkah keenam yaitu membuat keputusan. Setelah semua biaya manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat sebagai berikut. Dalam contoh perusahaan di atas, selisih dari kedua alternatif yang lebih kecil dan beban dalam jaminan mutu serta pekerjaan secara penuh, maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gudang. Selanjutnya kita masuk ke dalam biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Misalnya PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat hendaknya menjadi pertimbangan utama. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel dianggap sebagai biaya relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun kunci utama dalam memahami biaya relevan tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Yang kedua, sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal atau jangka pendek, dan sumber daya yang diperoleh di muka atau kapasitas pelayanan multi periode. Berikut ini adalah model penggunaan sumber daya, aktivitas, dan penilaian relevansi. Untuk di kolom pertama yaitu kategori sumber daya, diperoleh ketika dibutuhkan. Keterkaitan permintaan dan penawarannya adalah penawaran sama dengan permintaan. Maka jika permintaan berubah, maka relevan, sedangkan permintaannya tetap, maka tidak relevan. Yang kedua adalah diperoleh di muka atau jangka pendek. Hubungan atau keterkaitan permintaan dan penawarannya adalah penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Yang pertama, kenaikan permintaan lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai, maka tidak relevan. Sedangkan yang kedua, kenaikan permintaan lebih besar dari kapasitas tidak terpakai adalah relevan.
Yang ketiga, kenaikan permintaan permanen, yaitu kapasitas aktivitas berkurang adalah relevan dan kapasitas aktivitas tidak berubah maka tidak relevan. Yang ketiga adalah diperoleh di muka, dalam hal ini kapasitas atau multiperiode atau jangka panjang. Hubungan penawaran dan permintaannya adalah sebagai berikut. Penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Yang pertama, kenaikan permintaan lebih kecil dari kapasitas yang tidak terpakai maka tidak relevan. Penurunan permintaan secara permanen berarti tidak relevan. Dan kenaikan permintaan lebih besar dari kapasitas tidak terpakai maka keputusan modal. Sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel atau flexible resources adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan, misalnya listrik. Sumber daya yang dibutuhkan untuk perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, maka biayanya relevan. Sedangkan sumber daya terikat atau committed resources adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini bisa relevan atau tidak relevan. Untuk sumber daya terikat jangka pendek, tidak terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Model pengambilan keputusan dalam bisnis. Model pengambilan keputusan dalam bisnis yaitu pertama membeli atau memproduksi, yang kedua menghentikan atau melanjutkan, yang ketiga menerima atau menolak pesanan khusus, dan yang keempat adalah menjual atau memproses lebih lanjut, dan yang terakhir adalah keputusan bauran produksi atau produk. Yang pertama adalah membeli atau memproduksi sendiri. Pertimbangan yang digunakan adalah kapasitas mesin, apakah ada kapasitas yang masih menganggur, memiliki kemampuan untuk membuat sendiri, terdapat biaya tetap yang belum terserap secara keseluruhan, atau ada tawaran produk sejenis di pasar. Contohnya, sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan membuat suku cadang sebanyak 100.000 unit. Harga yang ditawarkan oleh pasar seandainya membeli dalam bentuk barang jadi adalah 350 per unit. Biaya yang diperlukan apabila memproduksi sendiri adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah keputusan dalam membeli atau memproduksi sendiri. Contoh perhitungan biayanya adalah sebagai berikut. Komponen bahan baku adalah 50 dengan biaya total 5 juta. Sedangkan tenaga kerja yaitu 100 dengan biaya totalnya 10 juta. Biaya overhead adalah 30 sehingga biaya total overheadnya 3 juta. Dan biaya overhead tetap atau terhindar sebesar 90 yaitu 9 juta. Sehingga total biaya produksi dari tarif 270 totalnya, sehingga total biaya produksi adalah 27 juta. Harga belinya adalah 350 dikali 100.000 unit maka 35 juta. Taksiran biaya produksi adalah 27 juta. Dan penghematan biaya yang diperoleh adalah 12 juta. Keputusannya adalah perusahaan akan memproduksi sendiri karena lebih menguntungkan atau ada penghematan biaya. Selanjutnya adalah keputusan menghentikan atau melanjutkan, yaitu memutuskan apakah suatu segmen atau lini produksi harus dipertahankan atau dihentikan. Contoh, Norton Materials memproduksi balok, bata, genteng. Estimasi laba rugi yang dibuat setiap segmen adalah sebagai berikut. Untuk balok, total biayanya adalah $100, untuk bata adalah $90, dan untuk genteng adalah $55. Sehingga total biayanya adalah $245. Margin per segmennya adalah sebagai berikut.
Untuk balok adalah 150, yang untuk bata adalah 320, sedangkan untuk genteng itu adalah minus 45, sehingga total margin per segmennya adalah 335. Dikurangi dengan beban tetap umum yaitu 125, maka laba operasinya adalah 210. Analisanya adalah sebagai berikut. Proyeksi kinerja segmen genteng menunjukkan margin yang negatif. Meningkatkan penjualan sudah tidak memungkinkan karena pasar sudah jenuh. Mengurangi biaya sudah tidak memungkinkan karena biaya sudah ditekan sejak 2 tahun yang lalu. Keputusannya adalah perbaikan kinerja sudah tidak bisa dilakukan di segmen atau lini genteng, sehingga manajemen memutuskan untuk menghentikan segmen genteng, maka akan ada penghematan dan kenaikan laba sebesar $35.000, yaitu 445 dikurang 10.000, maka terdapat kenaikan laba sebesar $35. Keputusan dalam bisnis selanjutnya adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus berfokus untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Contohnya, perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan masih mempunyai 20% kapasitas untuk menerima pesanan khusus. Perusahaan hanya memproduksi pada es krim premium, jumlah produksinya adalah 16.000 unit. Distributor lain ingin memesan 2.000 unit es krim dengan harga per unit adalah sebesar $155 dan setuju untuk membayar biaya transportasi. Berdasarkan perhitungan biaya, maka pesanan tersebut mempunyai harga di bawah harga jual normal, bahkan di bawah harga produksi. Apakah pesanan tersebut dapat diterima? Dengan total biaya produksi normal dengan kuantitas 16.000 adalah sebagai berikut. Untuk jumlah unit yang diproduksi adalah 16.000. Biaya variabel yaitu total biaya variabelnya adalah 24.000, sedangkan biaya per unitnya adalah 150. Sedangkan biaya tetapnya adalah total biaya tetapnya adalah 1.552, dengan biaya per unitnya adalah biaya tetap per unitnya adalah 0,1, dan biaya totalnya adalah 25.552, sehingga biaya total per unitnya adalah 1,6, dan harga jual grosilnya adalah 32.000, atau biaya grosir atau harga jual grosilnya adalah $2. Analisanya adalah sebagai berikut. Biaya tetap akan tetap terjadi walaupun tidak ada tambahan pesanan, sehingga tidak termasuk sebagai biaya relevan dalam biaya pesanan. Selanjutnya, tidak ada biaya komisi dan distribusi karena distributor langsung berhubungan dengan perusahaan langsung sebagai produsen es krim. Analisa untuk menerima atau menolak pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah analisa biaya tanpa pesanan dan biaya tambahan dengan pesanan 2.000. Di sini tertera bahwa ada kenaikan laba sebesar $200 jika kita menerima pesanan atau biaya tambahan pesanan. Atau analisa pesanan sesuai tambahan adalah sebagai berikut secara lebih sederhana. Jika kita menerima pesanan, akan terdapat laba tambahan sebesar $200. Jika kita menolak, tidak akan mendapat tambahan keuntungan, sehingga perbedaan sebanyak $200.000 jika kita menerima.
maka keputusannya adalah kita menerima untuk pesanan khusus tersebut sebanyak 2.000 pesanan di bawah harga pasar. Keputusan dalam bisnis selanjutnya adalah menjual atau memproses lebih lanjut. Pertimbangan yang digunakan yaitu memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut, ada peluang pasar untuk menjual produk yang sudah diproses lebih lanjut, dan pendapatan atau biaya diferensialnya. Misalnya sebagai berikut. Produk A, bahan bakunya sebesar 2.000, tenaga kerjanya 1.000, overhead pabriknya 1.500, overhead pabrik tetapnya 1.300, administrasi dan umum 500, biaya pemasarannya adalah 750, sehingga total biaya penuh produk A adalah 7.050, atau total biayanya adalah 70.500.000 rupiah. Data tambahan adalah sebagai berikut. Unit yang terjual adalah 10.000 dengan harga 10.000 per unit. Total biaya yang diperhitungkan adalah 70.500.000. Biaya bersih yang diperhitungkan adalah 29.500.000 rupiah. Sehingga proses menjadi produk A1 adalah tidak memerlukan investasi mesin yang baru. Tambahan yang diperlukan untuk proses lebih lanjut adalah 5.000 per unit dengan harga jual setelah proses adalah 18.500. Dengan keterangan tabel secara lebih sederhana adalah sebagai berikut. Pendapatan diferensial yaitu 10.000 dikali dengan 8.500 sebanyak 85 juta. Biaya diferensialnya adalah 10.000 dikali 5.000 atau 50 juta. Laba diferensialnya adalah 35 juta. Kesimpulannya adalah memproses lebih lanjut karena memberikan tambahan laba sebesar 35 juta rupiah. Keputusan dalam bisnis selanjutnya adalah keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait, dan manajer akan memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Pemilihan bauran produk ini akan menemui kendala sumber daya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dengan solusi perbandingan produk yang dihasilkan untuk menghasilkan total laba maksimal. Contohnya, perusahaan memproduksi barang X dan Y. Margin kontribusi X adalah $25 dan Y sama dengan $10. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi X adalah 2 jam dan Y adalah 0,5 jam. Kapasitas maksimal per tahun adalah 40.000 jam. Berikut ini adalah keputusan bauran produk untuk bauran produk X dan produk Y. Untuk produk X, margin per unit adalah 25, jam mesinnya adalah 2, produksinya adalah 20.000 sehingga total jamnya adalah 40.000, sehingga terdapat margin sebesar 500.000 rupiah. Sedangkan produk Y dengan margin per unit adalah 10, jam mesinnya 0,5, sehingga produksinya adalah 80.000 dengan total jam 40.000, sehingga margin dari produk Y adalah 800.000. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Manajer harus memilih alternatif yang harus dapat memaksimalkan laba. Selanjutnya adalah penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup ini adalah persentase terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini seringkali digunakan
dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini tidak diterapkan. Selanjutnya adalah perhitungan biaya target atau target costing, merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price driven costing. Berkebalikan dari cost based pricing, pendekatan ini bersifat back forward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar ke pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang diterapkan atau ditetapkan. Target costing ini dapat digunakan secara efektif dalam tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator atau predatory pricing, praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya di negaranya sendiri. Diskriminasi harga yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang sama atau dasarnya sama. Keadilan dalam penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya dengan sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya yang mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari oleh pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misalnya menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Quotes for today. Price is what you pay, value is what you get, by Warren Buffett. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.